Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dengan anggotanya. Saya Alfian Saputra. Saya Putra Furqan Abdillah. Saya Muhammad Risa Turmana. Pada kali ini kita akan menjelaskan materi pertemuan 1 mengenai statistika inferensial. Definisi statistik berasal dari kata state, artinya negara. Statistik menggambarkan keadaan suatu negara, sehingga statistik dapat berupa data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, deskripsi, dan sebagainya. Statistik adalah ilmu pengetahuan tentang bagaimana merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan mempresentasikan suatu data. Adapun peran statistika dalam kehidupan sehari-hari, yang pertama ada alat untuk mengetahui ukuran sampel yang seharusnya diambil dari suatu populasi agar jumlah sampel yang digunakan representatif dan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, alat untuk memberi bukti validitas dan reliabilitas suatu instrumen penelitian. Yang ketiga, ada alat untuk analisis data seperti pengujian hipotesis penelitian yang diajukan, seperti pada analisis korelasi, tesis, regresi, anaya, dan lain-lain. Yang terakhir sebagai cara atau teknik untuk penyajian data. Selanjutnya ada jenis statistika. Yang pertama ada deskriptif, inferensial. Inferensial ini ada dua jenis. Yang pertama ada statistik parametrik dan statistik non parametrik. Statistik deskriptif merupakan suatu metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Tidak ada proses generalisasi atau penarikan kesimpulan hipotesis. Statistik inferensial yaitu metode yang berhubungan dengan analisis data pada sampel untuk digunakan untuk penggeneralisasian pada populasi. Diadakannya pendugaan parameter membuat hipotesis serta melakukan pengujian hipotesis terhadap hipotesis tersebut sehingga sampai pada kesimpulan yang berlaku umum. Selanjutnya statistik parametrik yaitu statistik yang mengharuskan beberapa syarat terpenuhi pada parameter populasi seperti data berskala interval ataupun rasio. Pengambilan sampel harus secara random. Data memenuhi distribusi normal dan data memiliki variasi yang homogen. Dan yang terakhir statistik non parametrik. Statistik yang parameter populasinya tidak perlu memenuhi syarat seperti pada statistik parametrik. Statistik non parametrik bersifat bebas sebaran dan lebih sering menggunakan skala nominal dan ordinal yang secara umum memang tidak berdistribusi normal. Selanjutnya adalah jenis data. Jenis data ada dua, yaitu data kualitatif, data yang disajikan dalam bentuk kata-kata, dan juga data kuantitatif atau hasil kegiatan pengamatan atau pengumpulan data yang berbentuk angka. Selanjutnya ada jenis data berdasarkan jenis skala. Yang pertama ada diskrit, diperoleh dari hasil menghitung atau membilang, bukan dari proses mengukur atau nominal. Selanjutnya ada kontinu, merupakan data yang diperoleh dari suatu hasil pengukuran. Yang selanjutnya adalah data berdasarkan waktu. Yang pertama data cross section, data pada titik waktu tertentu. Contohnya laporan keuangan suatu perusahaan per 31 Desember 2019, data penjualan bulan Maret 2019. Selanjutnya ada data time series, data dari waktu ke waktu atau secara periodik. Contohnya data kurs nilai tukar rupiah terhadap dolar dari tahun 2018 sampai 2019. Selanjutnya adalah data berdasarkan sumber. Ada data internal, yaitu data yang menggambarkan keadaan, kondisi, atau situasi suatu lembaga atau organisasi secara internal. Ada data eksternal, data yang menggambarkan keadaan atau situasi di luar lembaga atau organisasi. Selanjutnya data berdasarkan cara memperolehnya. Ada data primer, atau data yang diperoleh secara langsung diambil dari proyek penelitiannya. Lalu ada data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung. Peneliti memperoleh data dari pihak lain yang bukan objek penelitian langsung. Lalu ada jenis-jenis skala pengukuran. Ada skala nominal, yaitu merupakan skala pengukuran paling rendah tingkatannya jika dibandingkan dengan skala pengukuran yang lainnya. Lalu skala ordinal, data yang angkanya berfungsi sebagai penjenjangan atau perangkitan. Skala ordinal membawa sifat skala nominal, yaitu membedakan data dalam kelompok menurut lambang atau angka yang diberikan. Selanjutnya adalah skala interval. Skala interval, skala dengan ciri jarak yang sama. Nilai nolnya absolut atau mutlak, tidak dimiliki lambang untuk membedakan. Mengurutkan peringkat atau ranking, misalnya tanda lebih besar atau lebih kecil. Lalu ada skala rasio. Skala dengan tingkatan paling tinggi. Skala rasio merupakan level data internal yang memiliki nilai 0 absolut. Contohnya hasil pengukuran panjang 0 pada mistar penggaris, berarti benda tidak mempunyai panjang. Contoh lain adalah ukuran berat, luas, dan volume.
Untuk berikutnya adalah populasi dan sampel. Populasi jumlah keseluruhan dari unit-unit atau individu-individu yang karakteristiknya akan diteliti. Sampel merupakan bagian dari populasi yang karakteristiknya hendak digunakan atau diteliti. Manfaat pengambilan sampel: 1. Menghemat waktu untuk penelitian. 2. Menghemat biaya penelitian. 3. Memperluas ruang lingkup penelitian. Dan 4. Mampu menghasilkan kesimpulan yang lebih akurat. Langkah-langkah pengambilan sampel: yang pertama, mendefinisikan populasi penelitian. Yang kedua, menentukan kerangka sampel yang dimungkinkan. Yang ketiga, menentukan teknik sampling atau metode penentuan sampel. Teknik pengambilan sampel: cara probabilitasnya yaitu teknik random sampling, teknik sampel stratifikasi, teknik sistematik, dan teknik sampling cluster atau kelompok. Teknik random sampling: teknik acak sederhana tepat digunakan apabila populasi bersifat homogen. Selanjutnya, teknik sampel sertatifikasi. Teknik pengambilan sampel dengan cara sertatifikasi digunakan apabila populasi memiliki karakteristik tidak homogen dan berstrata. Selanjutnya, teknik sistematik. Teknik sampling sistematik merupakan teknik pengambilan sampel yang berdasarkan pada urutan dari anggota populasi yang sebelumnya telah diberikan nomor urut. Teknik sampling cluster. Kadangkala peneliti tidak mengetahui secara pasti karakteristik populasi yang menjadi subjek penelitian. Teknik pengambilan sampel, cara non-probabilitasnya, purposive sampling atau judgmental sampling. Yang kedua, kuota sampling atau sampling jatah. Yang ketiga, snowball sampling. Selanjutnya, purpose sampling. Pada penggunaan purpose sampling, kriteria spesifikasi atau pertimbangan yang ditentukan oleh peneliti digunakan untuk dasar penentuan atau pengambilan sampel. Selanjutnya, kuota sampling. Teknik kuota sampling adalah penentuan sampel suatu populasi dengan sudah menentukan terlebih dahulu jumlah sampelnya. Selanjutnya, snowball sampling. Teknik snowball merupakan teknik penentu sampel dengan cara berantai. Dimulai dari sampel pertama, kemudian sampel pertama ini menentukan atau memilih responden lain sebagai sampel kedua. Begitu seterusnya sehingga jumlah sampel yang ada terus bertambah atau semakin besar. Baik, sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.